kasih tahu kalau hari ini ada kuis firman Tuhan. Dan tentunya ada hadiahnya loh. Yang mau dapat hadiah, ayo ikuti ibadah terus hari ini sampai selesai. Kuisnya akan disampaikan oleh kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Yeay, yang mau dapat hadiah silahkan ikuti kuisnya dan kirimkan ke nomor telepon yang sudah disediakan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Halo adik-adik semua. Halo semuanya, apa Bagaimana? kabar? Baik semua kan kabarnya? Pasti luar biasa. Iya dong, karena kita hari ini mau apa? Kita mau ibadah sekolah minggu. Yeay! Yuk mari kita berdoa dulu bersama. Ayo kak, kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa, ikuti kata-kata kakak ya. Iya kak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi ini Pagi kami ini datang kembali kami datang kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan berkumpul namamu. untuk memuji dan memuliakan namamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkati kami, berkati kami agar kami semua boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ibadah sekolah minggu dari awal sampai selesai dengan baik. Pimpin kami Tuhan, Pimpin kami Tuhan, agar kami boleh tetap bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit Matahari sampai apa? sampai pada masuknya, Biarlah nama Tuhan dipuji. Semuanya puji Tuhan ya, angkat kedua tangannya. Puji Tuhan. Lebih semangat. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah apa semuanya? Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita mau tetap memuji Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, Kak Lani.
Hari ini aku senang sekali bisa memuji Tuhan. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, itu alasannya kenapa kita harus bersuka cita hari ini. Tetap semangat memuji Tuhan ya bersama Kak Lani dan Kak Ardi. kita semua mau bersama-sama memuji Tuhan Yesus. Hari ini harinya Tuhan untuk kita bersuka cita bersama, ya kan Kak Lani? Ya. Semuanya bersuka cita dan berbahagia ya memuji Tuhan Yesus. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini apa? Hari ini harinya Mari kita Tuhan. bersuka cita. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lebih semangat lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Mari Tuhan. kita bersuka cita. Mari kita bersukaria. Yeay, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Tetap bersuka cita ya. Kita mau mendengar Tuhan memanggil nama kita semuanya. Tetap bersuka cita bersama ya. Kita mau dengar Tuhan Yesus memanggil nama kita semua. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Oh giranglah, haleluya. oh giranglah. Puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, Ya, Sekali lagi ya, dengar dia panggil nama saya. Siap-siap. dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ayo pasang telinganya. Dengar dia panggil nama saya, Dengarkan Tuhan memanggil nama kita semua. Sekali lagi. dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah, Haleluya. oh giranglah. Puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Giranglah. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, Ya, ya. Yeay, beri tepuk tangan semuanya. Gimana Kalani, bersuka cita nggak hari ini? Sangat.
semangat, kita tidak boleh lemas, tapi harus tetap bersukacita. Iya, amin Kak. Supaya sukacita kita semakin sempurna, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kak Lani siap nggak dengarkan firman Tuhan? Siap dong. Pasti adik-adik di rumah juga siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semuanya ikuti Kak Ardi dan Kak Lani nyanyi ya. Kita harus semangat menyanyi untuk Tuhan. Ya kan Kak Lani? Ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. 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 Semuanya ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur jika hari ini kami boleh memuji Engkau. Tuhan, tiba saatnya kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Berkati Tuhan kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kami semua. Kami percaya Tuhan mengurapi dan memberkati kakak kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa ya Tuhan kita. Kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk bertemu lagi, amin. Semua senang di rumah, sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan sama Kak Ardi dan juga Kak Lani. Haleluya, kita patut mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk boleh memuji dan meninggikan namanya, amin. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sudah siap bukan? Kak Santi harap semuanya sudah siap. Hari ini ketemunya sama Kak Santi lagi. Kira-kira pada ingat gak ya sama Kak Santi ya? Aduh, kalau sampai lupa bahaya, ini bahaya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Jadi sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, Kak Santi harap semua sudah siap. Mulai dari Alkitabnya, buku-bukunya, semua sudah harus siap supaya adik-adik bisa ambil sikap yang tenang dan boleh mendengarkan dengan baik. Amin. Semua ada amin ya di rumah ya. Nah,
pembacaan firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar dari perumpamaan tentang domba yang hilang. Sebelumnya Kak Santi mau tanya dulu. Nah, minggu lalu belajarnya tentang apa ya? Semoga semuanya masih ingat di rumah ya. Kalau yang ingat bolehlah nanti sebelum menghafalkan bacaan Alkitab ayat hafalannya yang minggu lalu bisa sambil kasih tahu Kak Santi ya nanti di kuisnya ya. Bacaan firman Tuhan sekaligus ceritanya tentang apa yang minggu lalu. Nah, terus siapa yang cerita? Nah, ini boleh jadi salah satu acara kuisnya juga ya. Bisa juga dihafalkan nanti dan dikirim ke nomor WA yang biasa sudah dikasih tahu. Oke? Nah, sekarang kita siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, firman Tuhan ini sudah sering sekali kita dengarkan. Tapi kita tidak boleh pernah bosan-bosannya untuk mendengar firman Tuhan. Apapun itu, diulang berapa kali pun itu, kita tetap harus semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Matius pasal 18 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kak Santi salah. Yang selanjutnya dari Lukas pasal 15 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Adik-adik boleh membaca di rumah ya. Semuanya siapkan Alkitabnya, bisa sambil belajar membaca dengan mama dan papanya. Oke? Kak Santi langsung sampaikan aja. Nah, dalam firman Tuhan ini ceritanya tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada sebuah cerita dalam Alkitab dalam bacaan ini yang mengatakan bahwa seperti ini. Pada suatu hari ada seorang gembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya. Adik-adik tahu jumlahnya dikatakan ada 100 ekor domba. Banyak sekali Kak Santi ya. Nah, benar sekali. Dombanya itu ada banyak adik-adik. Dan ternyata domba-domba ini adalah domba-domba yang sangat pandai, selalu mendengarkan dan mengikuti kemanapun gembalanya pergi. Nah, semasa mereka mau pulang adik-adik, biasanya kan kalau sudah sore hari, domba-dombanya pada digiring pulang nih, masuk kandang ya. Waktunya mereka pulang. Tiba-tiba adik-adik, di antara 100 domba, ada seekor domba yang ternyata nakal dan tidak mau dengar-dengaran sama gembala. Waduh, akhirnya dalam perjalanan dia hilang. Wah, kemana ini si domba satu ya? Waktu mau masuk kandang, dihitunglah sama gembala. 1, 10, 20, 900, 99, 100. 100-nya mana ya? Satunya mana? Nah, dombanya hilang. Wah, misalkan adik-adik punya domba 100 atau punya domba 10. Kalau satunya hilang gimana adik-adik? Nah, pasti bingung kan? Meskipun cuma 1 ekor, tetapi si gembala karena dia sangat mencintai dombanya, dia pergi kembali. Setelah dia masukkan yang 99, dia kembali lagi mencari yang 1 ekor. Aduh, dombaku mana ya? Kok gak ada ya? Waduh, tadi dia di mana? Lewat mana dia? Wah, ternyata saat dicari-cari ada suaranya. Mbek, mbek. Wah, ada suara. Ini pasti ada mbekku. Di mana dia ya? Ketika dicari, ternyata dia ada di antara semak-semak duri adik-adik. Wah, kasihan ya. Kenapa dia bisa masuk ke dalam situ? Karena dia tadi tidak mau ngikutin gembala. Dia malah cari jalannya sendiri, sehingga dia nyasar. Dia masuk ke dalam semak-semak duri yang akhirnya dia terjebak dan tidak bisa keluar. Akhirnya dia ketinggalan rombongan. Lalu dia sampai tidak sampai ya. Dia ketinggalan. Ketika sudah ketemu, wah, si gembala berkata, "Puji Tuhan, sudah kembali ini si domba." Ternyata dia lagi nyangkut di semak duri. Diangkat sama Pak Gembala, dikeluarkanlah dari semak duri dan dibawa pulang ke kandangnya. Dengan sukacita dia gendong dombanya. Puji Tuhan sambil nyanyi-nyanyi, haleluya, dombaku sudah kembali. Nah,
Adik-adik, dari cerita singkat tersebut kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus sedang mengumpamakan domba yang hilang kepada hidup kita. Nah, Tuhan Yesus tidak menghendaki adik-adik, siapapun itu, orang manapun itu, mau dia orang NTT, dia orang Situbondo, dia orang Surabaya, dia orang Ambon, dia orang manapun itu, seluruh umat Tuhan, Tuhan tidak menghendaki semuanya untuk menjadi yang hilang. Tuhan tidak mau ada satu anaknya tersesat dan hilang. Sehingga ketika ada seseorang yang belum dekat dengan Tuhan, belum mengenal Tuhan, dan tidak pernah beribadah kepada Tuhan, akan Tuhan cari sampai dapat. Nah, kira-kira cerita tadi menggambarkan seperti itu. Tuhan sangat sayang sama kita adik-adik, sehingga Tuhan tidak mau satu pun di antara kita semua umat-umatnya hilang dari tangan Tuhan dan hilang dari hadirat Tuhan. Tuhan mau selalu dekat sama kita semua. Oleh karena itu, Tuhan akan mencari kemanapun kita pergi, seperti Pak Gembala mencari dombanya tadi. Nah, kemudian adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan Tuhan datang ke dunia untuk melayani. Tuhan Yesus datang untuk melayani siapa, Kak Santi? Oh, cuma melayani Kak Santi aja. Oh, cuma melayani Kak Ardi aja, melayani Kak Penny aja. Nah, tidak adik-adik. Tuhan Yesus datang untuk melayani dan menyelamatkan mereka yang belum percaya kepada Tuhan dan juga belum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat menyayangi kita semua. Amin. Adik-adik percaya bahwa kita semua dikasihi dan disayangi Tuhan? Ada amin ya di rumah ya. Kak Santi senang sekali ketika membaca firman Tuhan ini. Karena bagi Kak Santi, Tuhan Yesus itu terlalu baik. Tuhan Yesus begitu menyayangi kita semua. Walaupun kadang kita lupa berdoa, kadang kita lupa baca firman Tuhan, Tuhan tetap sayang. Bahkan Tuhan selalu mengingatkan kita lewat Roh Kudus-Nya, lewat teguran mama papa, lewat teguran kakak adik kita, supaya kita tetap ingat sama Tuhan. Itu semua karena Tuhan sayang sama kita. Ya, adik-adik harus ingat itu. Nah, adik-adik juga harus ingat bahwa sebagai manusia kita semua membutuhkan Tuhan. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa sebagai manusia kita tidak hanya hidup untuk makan ya, untuk main, untuk jalan-jalan ya. Hidup kita ini butuh Tuhan. Supaya apa? Kita bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kita juga butuh untuk dekat dengan Tuhan. Selain kita harus tetap rajin beribadah, kita harus saling mengasihi satu sama lain. Nah, mengasihinya dengan cara apa? Sebagai anak Tuhan yang dicintai Tuhan, kita harus memberitakan firman Tuhan. Nah, kita menyampaikan kabar baik kepada siapapun, terutama kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Caranya gimana Kak Santi? Tidak perlulah kita pergi bawa Alkitab keliling-keliling. Ayo berkumpul, saya mau menceritakan firman Tuhan. Tidak perlu capek-capek seperti itu. Cukup dengan apa? Cara hidup kita. Ya, kita bisa saling membantu satu sama lain, kita menghormati yang lebih tua, atau kita bisa melakukan kebaikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Itu adalah bagian dari memberitakan kabar baik. Nah, selain itu, kita juga harus mengajarkan kebaikan kepada mereka yang belum tahu caranya. Misalkan teman-teman kita suka marah-marah. Ini marah-marah terus, kamu jahat, kamu nakal, kamu jelek. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, kita perlu kasih mereka peringatan, atau kita ajarkan mereka, adik, teman, gitu. Tidak boleh seperti itu. Kata Tuhan, anak Tuhan harus saling menyayangi, tidak boleh marah-marah, ya. Tidak boleh saling menjelekan. Nah, itu juga bagian dari mengajarkan kebaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita tidak perlu capek-capek untuk berkeliling seperti bapak-bapak kita yang memberitakan Injil ke desa-desa.
Karena kita mungkin masih kecil-kecil, tapi kita bisa menunjukkan dan melakukan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi dan dipercaya, kita semua punya tanggung jawab untuk mengajak semua orang yang baik di dunia ini untuk semakin mengenal Tuhan. Amin. Kita tidak boleh patah semangat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah teman kita di sekolah atau mungkin di rumah. Mama papanya sudah mulai malas berdoa karena corona, jarang ke gereja, jarang ikut ibadah. Jadi malas berdoa. Nah, adik-adik bisa ambil kesempatan itu. Ingatkan mama papa, ingatkan kakak adiknya. Mah, pah, ayo berdoa, ayo beribadah, ayo baca firman Tuhan. Nah, semuanya bisa kita lakukan dari hal-hal kecil yang nantinya bisa menjadi hal-hal yang besar. Tuhan mempercayakan yang kecil dulu adik-adik, nanti Tuhan berikan yang besar-besar. Amin. Nah, saat Tuhan Yesus melihat kita jatuh dalam dosa, hati Tuhan sangat sedih sekali. Seperti tadi Bapak Gembala yang kehilangan dombanya yang 1 ekor. Sedih enggak dia adik-adik? Sedih pastinya. Aduh, dombaku yang 1 kemana ya, kok enggak ada? Aduh, apa dia jatuh ke sungai? Atau jatuh ke jurang? Nah, kan kita tidak tahu ya. Nah, ternyata ketika dia menemukan dombanya kembali, ada sukacita di dalam hatinya. Haleluya! Kembali dombaku sudah ketemu. Nah, itu juga terjadi dalam hidup kita adik-adik. Ketika kita sudah mulai melupakan Tuhan, kita sudah mulai tidak beribadah lagi, tidak berdoa lagi, tidak membaca firman lagi. Dan ketika diperingatkan oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya dan kita kembali melakukan ibadah kita dengan baik, mengingat Tuhan kembali dan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka hati Tuhan sangat bersuka cita. Nah, kita sudah membuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan juga akan selalu memelihara kita. Kita tidak boleh melakukan sesuatu hanya karena kita mengharapkan balasan dari orang lain. Atau kita mengatakan seperti ini, oh ya, aku harus baca firman Tuhan, aku harus berdoa supaya aku bisa dapat semuanya dari Tuhan. Tidak seperti itu juga ya adik-adik. Ketika kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dan tanpa mengharapkan balasan apapun. Karena apapun yang kita peroleh di dunia ini, semua datang dari Tuhan. Amin. Nah adik-adik, lewat firman Tuhan yang singkat ini, Kak Santi yakin adik-adik pasti sudah bisa menangkap apa yang ada dan makna yang ada dalam firman Tuhan ini. Kak Santi juga percaya adik-adik bisa belajar dari kedua orang tuanya di rumah. Mungkin kalau yang bingung karena Kak Santi tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena waktunya terlalu singkat, boleh bertanya sama mama dan papa. Mah, kenapa? Apa artinya perumpamaan tentang domba yang hilang? Selain ada perumpamaan tentang domba yang hilang, ada juga tentang anak yang hilang, tentang dirham yang hilang. Nah, semuanya ada dalam Alkitab. Tapi hari ini kita hanya belajar tentang domba yang hilang. Nah, karena waktu kita yang sangat singkat, kita belajar sesuatu yang sederhana, tapi Kak Santi harap itu semua boleh tertanam dalam hati kita dan menjadi berkat untuk kita semua. Adik-adik harus ingat, yang pertama pesannya adalah Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sehingga Tuhan tidak mau salah satu di antara kita hilang atau jauh dari Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, kita semua itu membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus terus beribadah, berdoa, dan berserah hanya kepada Tuhan. Supaya apa? Kita bisa tetap melanjutkan hidup kita dan menjadi kebanggaan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalian nanti percaya, adik-adik pasti paham ya. Yang ketiga, kita punya tanggung jawab adik-adik untuk memberitakan kebaikan Tuhan dan mengajak saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan untuk semakin dekat kepada Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan. Kita mau nyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh jadi contoh yang baik. Kita boleh jadi pedoman yang baik untuk orang lain. Dari hal-hal yang kecil saja, tidak perlu
yang besar-besar dulu ya. Kita mau belajar dari hal-hal kecil menjadi semakin dewasa. Nah, yang terakhir ketika kita ditemukan kembali tadi ada apa? Ada sukacita yang melimpah. Bahwa ketika Tuhan menemukan kita lagi, Tuhan mendapatkan hati kita lagi, dan saat kita kembali mau ibadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus sangat bersukacita baik untuk diri kita dan atas segala yang sudah kita kembalikan kepada Tuhan. Karena apa? Segala yang ada di dunia ini semuanya akan kembali kepada Tuhan dan memang adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita semua adalah punya Tuhan, maka kita harus persembahkan yang terbaik buat nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang perumpamaan tentang seekor domba yang hilang. Nah, kita mau belajar untuk tetap setia beribadah hanya kepada Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi contoh dan juga menjadi pedoman untuk teman-teman kita, keluarga kita, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa, hidup kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh nakal, karena kita semua diajarkan untuk menjadi anak-anak baik yang takut sama Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita sudah buat dosa, kita mau minta ampun sama Tuhan, dan kita mau kembali ke jalan yang benar untuk tetap percaya beribadah kepada Tuhan Yesus, ya. Meskipun corona, meskipun kita sekolahnya di rumah, aduh males ya rasanya. Nah, gak apa-apa. Kita tetap mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup bersama-sama. Boleh sama-sama bersuka cita dalam Tuhan Yesus. Kita mau tetap rajin beribadah, kita mau tetap rajin sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dimanapun kita berada. Karena kita semua anak-anak yang diberkati. Kita mau sukses selalu, kita mau jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, untuk ayat hafalannya adik-adik bisa lihat di bawah sini. Adik-adik boleh baca di rumah, dihafalkan, dibuatkan videonya lalu dikirimkan ke Kak Lina. Ya, nomor WA-nya sudah punya pasti di mama sama papa. Langsung dikirimkan videonya biar dapat hadiah. Nanti juga ada kuis. Pertanyaan-pertanyaannya sudah disediakan sama kakak-kakak. Dijawab ya yang benar ya. Kalau jawabannya benar, pasti akan dapat hadiah. Nah, oke. Firman Tuhannya hari ini sampai di sini dulu ya. Kak Santi minta maaf kalau mungkin penjelasannya kurang lengkap. Nah, Kak Santi sampaikan sesuai apa yang bisa adik-adik mengerti. Kata-katanya jangan terlalu sulit biar adik-adik gampang dan mudah memahami. Diingat ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan ya. Nah, saatnya kita berdoa dulu. Sebagai anak Tuhan yang baik, ketika kita mau mengawali ibadah dan mengakhiri ibadah, kita harus berdoa dulu. Kita minta berkat Tuhan, oke? Sama-sama lipat tangan. Kita mau tutup mata, kita ambil sikap doa yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu bagi kami semua hari ini. Kami berterima kasih, kami boleh belajar dari perumpamaan tentang domba yang hilang. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kami mau belajar untuk setia menjadi domba-domba yang sehat, domba-domba yang baik, yang taat kepada gembalanya. Karena kami percaya ketika kami menaati Tuhan, kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, Tuhan Yesus bersuka cita oleh sebab kami. Kami mau membuat senang hati Tuhan dan kami mau menjadi berkat untuk semua orang yang ada di sekitar kami. Kami mau belajar untuk menjadi contoh dan membawa keluarga kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih Tuhan. Kami mau menjadi keluarga yang mau memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus mau mengasihi kami semua, rela berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran dan takut akan Engkau. Menjadi anak-anak yang sukses, kami mau sehat selalu dan menjadi berkat untuk semua orang. Berkati gereja kami, berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, sekolah minggu kami, dan seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati kami semua sebab kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami yang percaya boleh katakan amin. Ya, happy, yeah, aku senang